Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Maulida dari Pendidikan IPA FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta. Akan mempersembahkan sebuah video edukasi COVID-19 yang merupakan program kerja utama KKN PK Terintegrasi UNY tahun 2021. Pada video ini, saya akan membahas mengenai pengendalian COVID-19 oleh Zulfa Maulida NIM 18312241067. Pandemi COVID merupakan ancaman luar biasa yang terjadi secara global. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja tanpa terkecuali. Penyebab penyakit COVID-19 adalah sebuah virus yang diberi nama dengan SARS-CoV strep 2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Infeksi virus SARS-CoV strep 2 ke dalam tubuh manusia dapat mengakibatkan infeksi saluran pernapasan bagian bawah, kemudian berkembang menjadi sindrom pernapasan akut yang parah. Selain itu, ada beberapa kegagalan organ dan bahkan berakibat kematian. Penyakit ini dapat menjadi lebih berbahaya jika diderita oleh kelompok lanjut usia dan mereka yang memiliki penyakit bawaan atau komorbid. Beberapa penyakit bawaan yang dapat meningkatkan faktor resiko COVID-19 antara lain hipertensi, diabetes, jantung, asma, kanker, dan gagal ginjal. Dalam menghadapi kemungkinan penyebaran serta mutasi yang terdapat pada virus penyebab COVID-19, sangatlah penting untuk tetap disiplin pada protokol kesehatan atau prokes. Seperti halnya virus komputer yang hanya bisa menyebar melalui jaringan saat menginfeksi komputer. Virus penyebab COVID-19 dapat menyebar apabila menginfeksi tubuh manusia, yang kemudian menyebar dari orang ke orang. Untuk itu, kita harus membatasi mobilitas penduduk agar meminimalisasi peluang tersebarnya virus penyebab COVID-19. Hal ini tetap perlu terus dilakukan sambil menunggu penuntasan vaksinasi yang diperlukan untuk peningkatan ketahanan tubuh kita dan terbentuknya kekebalan kelompok. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mengkombinasikan program disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan serta mencuci tangan pakai sabun. Mendukung 3T, yaitu testing atau testing, telusur atau tracing, tindak lanjut atau treatment, dan menyukseskan program vaksinasi nasional, serta memperkuat sistem imun dengan berolahraga, istirahat cukup, hati gembira, dan makan makanan yang bergizi. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas 4 pokok bahasan. Yang pertama yaitu mengenai virus corona. Yang kedua yaitu gejala klinis. Yang ketiga yaitu protokol yang pertama 3M, protokol yang kedua 3T, dan yang keempat yaitu vaksinasi. Yang pertama, saya akan membahas mengenai virus corona. Nah, pada pembahasan virus corona itu terdapat 2 subtopik bahasan, yaitu definisi dan variasi. Yang pertama, definisi. Coronavirus merupakan virus RNA strain tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen. Coronavirus tergolong Ordonidovirales keluarga Coronaviridae. Nah, untuk definisinya, virus yang termasuk dalam kelompok ini adalah Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-CoV dan Severe Acute Respiratory Syndrome SARS-CoV. Virus corona ini adalah virus baru yang belum pernah teridentifikasi pada manusia sebelumnya, sehingga disebut dengan 2019 novel coronavirus atau 2019 nCoV. Virus ini dapat ditularkan lewat droplet, yakni partikel air yang berukuran sangat kecil dan biasanya keluar saat batuk atau bersin. Kemudian untuk variasi dari virus corona, terdapat beberapa variasi. Yang pertama ada B.117
yang kedua ada B.1351, yang ketiga ada P.1, yang keempat ada B.1617, yang kelima ada N439K, yang keenam ada G614G, yang ketujuh ada mutasi E484K, dan yang terakhir yaitu virus corona varian Delta. Untuk yang pertama yaitu virus corona varian B.117. Pertama kali diidentifikasi di Inggris pada musim gugur tahun 2020. Nah, varian ini itu telah terdeteksi setidaknya di 80 negara di seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat. Varian ini berpindah secara cepat antara individu satu ke yang lainnya. Pejabat kesehatan masyarakat di Inggris mencatat bahwa B.117 sekitar 50% lebih menular daripada virus corona yang asli. Kemudian yaitu varian B.1351. Awalnya diidentifikasi di Afrika Selatan pada awal Oktober 2020. Sejak saat itu, telah terdeteksi setidaknya ada 4 negara lain yang juga terjangkit, termasuk juga Amerika Serikat. B.1351 dapat menghindari antibodi, sehingga orang yang tertular virus corona baru lebih awal dapat tertular varian baru ini, meskipun kekebalan mereka sudah ada. Sebuah studi di Zambia menemukan bahwa 22 dari 23 sampel yang dikumpulkan selama periode 1 minggu adalah B.1351 yang belum terdeteksi pada 245 sampel yang dikumpulkan sebelumnya. Kemudian ada varian P.1. Nah, varian P.1 ini pertama kali terdeteksi pada awal Januari 2021 pada pelancong dari Brasil yang diuji saat memasuki Jepang. P.1 berisi 17 mutasi unik, termasuk beberapa mutasi protein lonjakan kunci yang ada di kedua varian yang pertama kali diidentifikasi di Inggris dan Afrika Selatan, serta beberapa mutasi lainnya. P.1 adalah didapatkan dari sampel yang dikumpulkan selama lonjakan kasus COVID-19 yang dikonfirmasi pada Januari 2021 di Manaus, Brasil. P.1 memiliki beberapa mutasi yang sama dengan B.1351. Ada kemungkinan varian ini memiliki efek pada kekebalan dan keefektifan vaksin. Kemudian ada varian B.1617. B.1617 merupakan hasil dari mutasi ganda E484G dan L452R. Protein lonjakan memungkinkan virus masuk ke tubuh dan menginfeksinya. Virus kemudian dapat menyebar dengan cepat ke seluruh tubuh jika lolos dari antibodi apapun dalam sistem kekebalan atau yang dikembangkan sebagai hasil dari vaksin. Kemudian ada varian 6439K dari Skotlandia. Mutasi virus corona 6439K dianggap sama dengan D614G yang juga ditemukan di Indonesia. Sebuah studi melaporkan bahwa 6439K itu mampu bersembunyi atau melakukan kamuflase pada antibodi. Mutasi N439K menunjukkan reaksi resistensi terhadap beberapa penawar, termasuk salah satunya yang diizinkan oleh Food and Drug Administration atau FDA. Itu menurut Thompson et al. Tahun 2021. Kemudian ada juga varian G614G. Nah, varian ini itu berasal dari Jerman. Mutasi D614G sudah mendominasi SARS-CoV-2 atau COVID-19 seluruh dunia. Mutasi ini tidak ganas dan tidak berbahaya. 78% virus SARS-CoV-2 di Indonesia sudah mengandung mutasi D614G. Mutasi ini tidak mengganggu vaksin merah putih atau impor karena tidak mengubah bagian virus spike atau fungsi RBD yang menjadi target vaksin. Kemudian ada vaksin mutasi E4848. Mutasi EEK
atau E484K dilaporkan ditemukan di beberapa negara, antara lain di Brazil, di Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Afrika Selatan, Argentina, Filipina, dan juga di Indonesia. Mutasi ini menyebabkan virus penyebab COVID-19 bisa menghindar dari beberapa jenis antibodi terhadap COVID-19. Mutasi ini berpotensi menurunkan kemampuan antibodi untuk menetralisir virus. Kemudian yang terakhir yaitu virus corona varian Delta. Virus COVID-19 varian Alpha dari UK bisa menular dari 1 orang kepada 6 orang, dan varian Delta dari 1 orang menularkannya kepada 8 orang. COVID varian Delta atau B.16172 merupakan penyakit COVID-19 yang disebabkan oleh virus corona yang sudah bermutasi. Munculnya varian virus corona baru ini pertama kali dilaporkan di India pada Desember 2020. Varian ini telah ditemukan di lebih dari 74 negara termasuk Indonesia. Selain varian Delta, ada beberapa varian lain dari virus corona yang bermutasi, misalnya varian Alpha, Beta, Gamma, dan Lambda. Kemudian yang kedua yaitu membahas mengenai gejala klinis dari virus corona. Nah, gejala klinisnya yaitu yang pertama, demam, kemudian batuk pilek, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan, letih, dan lesu. Untuk manifestasi klinisnya ada gejala klinis. Nah, sindrom klinis jika terinfeksi menurut PDPI 2020 ada yang tidak berkomplikasi, ada juga yang pneumonia ringan, dan ada yang pneumonia. Bahasan yang ketiga yaitu mengenai protokol 1 dan 2, yaitu 3M dan 3T. Nah, berikut merupakan gambar dari yang bersumber dari Satgas Penanganan COVID-19. Ada istilah 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai mencuci tangan. Mengapa mencuci tangan? Nah, berdasarkan penelitian, dengan mencuci tangan selama 20 detik, virus berbahaya yang menempel di tangan dapat mati. Bila dilakukan di bawah 20 detik, kemungkinan virus yang mati akan lebih sedikit. Pastikan juga seluruh area tangan sudah dibersihkan, termasuk telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, dan di bawah kuku. Setelah mencuci tangan, tangan harus dikeringkan dengan menggunakan tisu, handuk bersih, atau alat pengering tangan karena bakteri itu lebih mudah menyebar di kulit basah dibandingkan dengan kulit kering. Itu menurut CDC tahun 2020. Kemudian disarankan melakukan 6 langkah mencuci tangan pakai sabun sebagai berikut. Yang pertama itu, ratakan sabun dengan kedua tangan. Yang kedua, gosok punggung tangan dan sela-sela jari. Yang ketiga, gosok jari-jari bagian dalam. Yang keempat, gosok telapak tangan dengan posisi jari saling mengunci. Yang kelima, gosok ibu jari secara berputar dalam genggaman. Dan yang terakhir yaitu gosok ujung jari pada telapak tangan secara berputar. Setelah mencuci tangan, tangan harus dikeringkan dengan menggunakan tisu, handuk bersih, atau alat pengering, karena bakteri itu lebih mudah menyebar di kulit basah dibandingkan dengan kulit kering. Kemudian yang kedua akan saya bahas mengenai memakai masker. Mengapa memakai masker? Memakai masker itu dapat melindungi diri kita sendiri dari kemungkinan terpapar virus corona. Masker itu mencegah masuknya percikan air liur atau droplet dan dahak dari orang lain saat batuk atau bersin atau berbicara, sehingga kita tidak tertular. Begitupun sebaliknya, dengan memakai masker, kita juga melindungi orang lain. Hal tersebut karena masker yang kita gunakan juga menahan droplet yang keluar saat kita batuk, bersin, atau berbicara, sehingga tidak menularkan virus ke orang lain. Nah, bagaimana sih cara memakai masker? Nah, berikut tata cara
pemakainya yang pertama itu membersihkan tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Kemudian bagian yang berwarna merupakan bagian yang depan masker. Yang ketiga, tanpa menyentuh bagian dalam masker, pakai masker secara perlahan. Pastikan menutupi mulut, hidung, dan dagu dengan rapat. Kemudian yang keempat, hindari menyentuh masker saat dipakai. Yang kelima, ganti masker jika lembab atau basah. Dan yang keenam yaitu pemakaian masker itu maksimal 4 jam. Nah, hindari pemakaian masker yang salah, yaitu yang pertama, masker tidak menutupi area dagu. Hindari memakai masker yang hanya menjaga hidung dan mulut, tapi bagian dagu belum tertutup sempurna. Yang kedua, masker sudah menutup bagian dagu, tapi bagian atasnya hanya tercantol di ujung hidung. Kuman masih bisa masuk melalui bagian atas celah masker. Yang ketiga yaitu masker terlalu longgar. Pastikan masker cukup rapat sehingga kuman tidak bisa masuk dari segala arah termasuk area samping. Dan yang keempat yaitu masker melorot di bagian dagu. Kesalahan ini membuat masker rentan terpapar kuman saat digunakan kembali. Nah, kalian juga berpotensi terpapar penyakit karena area hidung dan mulut tidak terlindungi. Nah, cara mengoptimalkan pemakaian masker. Pemakaian masker yang benar dapat mengoptimalkan manfaat masker dalam mencegah penularan COVID-19. Berikut adalah bagaimana cara memakai masker yang direkomendasikan. Yang pertama, gunakan masker dengan kawat hidung. Yang kedua, gunakan penguat masker atau bracket. Kemudian yang ketiga, gunakan masker yang menutup hidung, mulut, dan dagu. Dan yang keempat yaitu gunakan 2 layer masker, yakni masker medis di bagian dalam dan masker medis di bagian luar. Yang tidak direkomendasikan yaitu yang pertama, jangan memakai 2 masker medis sekaligus. Dan yang kedua yaitu jangan memakai masker KN95 bersamaan dengan masker yang lain. Bahasan yang ketiga yaitu menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Mengapa harus menjaga jarak? Tujuan dari menjaga jarak adalah memperlambat penyebaran COVID-19 dengan memutus rantai penularan dan mencegah munculnya rantai penularan baru. Kita tidak bisa mengetahui siapa saja yang terkena COVID-19, sehingga penting bagi kita untuk tetap berada di rumah dan menerapkan physical distancing ketika bepergian keluar seperti belanja atau kebutuhan medis. Kita harus menjaga jarak aman sejauh 2 meter dari satu sama lain. Kemudian tidak mengadakan kegiatan massal seperti pernikahan dan acara-acara yang lain. Tidak mengeluarkan protokol tidak makan atau minum bersama, dan juga membentuk satgas institusi. Nah, yang kedua atau protokol yang kedua adalah 3T, tes lanjut treatment. Hal ini tidak semudah 3M karena melibatkan pihak testing, telusur tracing, dan tindak lain, namun harus dilaksanakan dengan baik. Pendekatan ini dirancang dengan mengidentifikasi kasus COVID-19 dengan pengecekan kesehatan melalui beberapa jenis tes untuk deteksi terkonfirmasi COVID-19. Lalu, menelusuri orang-orang yang menghabiskan waktu dan berhubungan dekat dengan mereka dan mungkin terinfeksi. Kemudian pendekatan untuk mengisolasi diri sehingga jika terinfeksi dapat dicegah penularannya kepada orang lain. Kemudian bahasan yang keempat yaitu vaksinasi. Sebagaimana diketahui, Indonesia telah menetapkan 7 jenis vaksin yang dapat digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Hingga awal Maret 2021, dari 7 jenis vaksin tersebut, sudah 3 vaksin yang mendapat persetujuan penggunaan dalam kondisi darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) dari BPOM, yaitu Sinovac, AstraZeneca, dan vaksin dari PT Bio Farma atau Persero. Terdapat beberapa jenis vaksin yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama ada Sinovac. Nah, vaksin Sinovac itu berasal dari virus yang telah dimatikan. Kemudian yang kedua yaitu Pfizer-BioNTech, vaksin yang berisi kode genetik dari virus tersebut yang disuntikkan ke tubuh. Kemudian jenis yang ketiga yaitu AstraZeneca,
Vaksin ini itu merupakan hasil kerjasama antara Oxford dan AstraZeneca. Yang keempat yaitu Sinopharm, yaitu sama dengan Sinovac, yaitu berupa virus yang sudah dimatikan. Kemudian untuk yang kelima yaitu Moderna, yang merupakan jenis vaksin biosintetik. Yang keenam yaitu Novavax. Novavax juga merupakan jenis vaksin biosintetik. Dan yang terakhir yaitu PT Bio Farma, yang merupakan kerjasama PT Bio Farma dan Sinovac. Ada beberapa efek samping dari vaksin COVID-19. Yang pertama yaitu adanya rasa sakit. Yang kedua adanya rasa pegal-pegal. Kemudian dapat terjadi pembengkakan. Yang keempat demam. Kemudian yang kelima batuk. Yang keenam yaitu kelelahan. Dan dalam kasus lain juga ada yang mengalami rasa sakit kepala. Nah, dari penjelasan yang saya paparkan tadi itu bersumber dari buku saku pencegahan corona yang diunduh dari link berikut. Kemudian dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19, yaitu buku dengan judul Pengendalian COVID-19 dengan 3M, 3T, vaksinasi, disiplin, kompak, dan konsisten, yang diunduh dari link berikut. Dan dari Juliana tahun 2020, Jurnal Wellness dan Healthy Magazine dengan judul Coronavirus Disease COVID-19, sebuah tinjauan literatur, yang diunduh dari link berikut. Sekian penjelasan saya mengenai COVID-19. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.